Perkenalkan, nama saya Daman Jati. Kali ini saya akan membuat video tentang pengolahan susu. Susu merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki nutrisi yang cukup lengkap. Akan tetapi, susu mudah rusak karena kandungan airnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat menciptakan peluang baru untuk mengolah susu menjadi produk yang lebih tahan lama. Salah satu produk olahan dari susu yang sudah banyak dikonsumsi di Indonesia adalah keju. Keju merupakan produk olahan dari susu yang dibuat dari dadi susu yang dipisahkan, yang diperoleh dari penggumpalan bagian kasein dari susu dan susu skim. Kasein dapat diendapkan dan digumpalkan oleh ultrasentrifugasi, penambahan enzim Rennet, asam, alkohol, atau logam. Dari penggumpalan kasein susu tersebut akan diperoleh curd dan juga whey. Nah, curd ini yang nantinya akan diproses menjadi keju. Meskipun produk olahan keju ini sudah semakin dikenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas, namun pembuatan keju masih belum banyak diketahui. Berbagai kondisi proses pembuatan keju akan mempengaruhi karakteristik dari keju yang dihasilkan. Tipe keju sangat bervariasi, ditentukan oleh jenis susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, proses pematangan, dan pengawetan. Berdasarkan proses pematangan dan pemeramannya, keju dibedakan menjadi dua, yaitu keju dengan pemeraman dan keju tanpa pemeraman. Keju tanpa pemeraman contohnya yaitu ada cottage, cream cheese, dan mozzarella. Nah, kali ini saya akan membuat produk keju dengan jenis cream cheese. Cream cheese merupakan salah satu keju segar atau fresh cheese, di mana pembuatannya tanpa proses pemeraman, yang biasa diaplikasikan sebagai olesan pada roti, pelengkap sandwich, campuran masakan, salad dressing, dan snack. Produk cream cheese kali ini saya akan menggunakan koagulan yaitu jus lemon. Penggunaan asam dari jus lemon ini dikenal dengan teknik direct acidification atau pengasaman secara langsung. Selain koagulasi susu dengan menggunakan pengasaman secara langsung, koagulasi juga dapat dilakukan dengan cara penambahan starter bakteri yang menghasilkan asam laktat seperti Lactococcus lactis dan Lactobacillus acidophilus. Buat kalian yang udah penasaran gimana cara pembuatan cream cheese, bisa simak video berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu susu UHT 1 liter, jeruk lemon, dan garam. Alat yang dibutuhkan yaitu panci, kain saring, dan blender. Masuk ke proses pembuatan. Siapkan alat dan bahan, yaitu ada susu, jeruk lemon, dan perasan jeruk. Belah lemon menjadi 2. Kemudian peras menggunakan alat perasan jeruk. Jeruk lemon yang saya gunakan ini kemungkinan masih terlalu muda karena pemerasannya yang cukup sulit dan berat. Selain itu juga menghasilkan sedikit air. Karena masih kurang, kemudian saya membelah lagi lemon kedua dan melakukan langkah yang sama. Dengan menggunakan 2 buah jeruk lemon, saya mendapatkan air jus lemon sesuai dengan jumlah takaran. Kemudian masukkan susu UHT full cream sebanyak 1 liter ke dalam panci.
Kemudian masuk ke proses perebusan. Perebusan dapat membantu mempercepat kerja koagulan dalam mengkoagulasi protein susu. Setelah muncul buih-buih kecil, masukkan agen koagulan yaitu jeruk lemon sebanyak 3 sendok makan. Keunggulan menggunakan koagulan jeruk lemon adalah cepat dan serentak di seluruh bagian cairan susu, sehingga sebagian protein yang semula tercampur dalam susu akan terperangkap di dalamnya dan akan menggumpal dengan adanya asam, sehingga mengeluarkan air whey. Selain itu, penggunaan lemon juga praktis dan murah. Koagulasi sendiri merupakan proses menggumpalnya protein susu yang menghasilkan curd dan whey sebagai produk akhirnya. Curd yang terbentuk kemudian disaring dan selanjutnya diproses menjadi keju. Sebenarnya penggunaan susu masak yaitu susu UHT menghasilkan sedikit curd sehingga kurang cocok untuk digunakan dalam pembuatan keju karena sebelumnya telah terjadi pemanasan sehingga menyebabkan kemampuan kasein untuk menggumpal menjadi terganggu. Curd yang sudah disaring kemudian didinginkan selama 15-30 menit. Setelah curd dingin dan diperas, kemudian dimasukkan ke dalam wadah blender. Nah, karena wadah blender yang saya punya ini kecil, saya membaginya menjadi 2. Setelah itu, tambahkan garam pada curd. Saya menambahkan kira-kira setengah sendok teh. Penambahan garam ini berfungsi untuk menambahkan rasa asin pada keju yang dihasilkan. Kemudian tutup blender. Curd selanjutnya di blender untuk menghasilkan keju yang lembut dan creamy layaknya cream cheese pada umumnya, sehingga mudah untuk dioleskan pada roti dan makanan lainnya. Nah, ini merupakan cream cheese yang sudah di blender. Hasilnya lembut dan creamy, sehingga mudah untuk dioleskan. Hasil cream cheese kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik berukuran kurang lebih 160 gram. Nah, cream cheese ini memiliki daya oles yang lumayan baik, sehingga dapat dengan mudah dioleskan pada makanan.